Oke, Assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu. Spesial sekali, ini aneh dari yang biasanya. Tapi sebelum kita kenalkan, kita lihat dulu video berikut ini. Oke, dan sana barusan sudah kita lihat video sebuah band dengan aliran apa itu ya. Mereka teriak-teriak, buka baju, loncat-loncat. Kita kenalkan dulu bintang tamu kita pada hari ini, Muhammad Reza. Betul sekali ya? Betul sekali. Saya panggil apa ini? Kawan ya, sobat apa ya? Soalnya kita ini berteman dari tahun 97 ini. Dari SMP. 96 ya, dari SMP, SMA. Sampai saya di Bandung ketemu lagi. Kuliah di mana dulu? Bung Hatta, nggak tahu. Jujur sekali. Oke, saya panggil untuk apa ya bagusnya saya panggil ya? Reza aja. Reza saja ya? Reza saja. Reza ini adalah seorang anak punk sejati. Sejak tahun berapa? Musisi punk aja. Musisi punk ya? Nggak usah anak punk sejati, enggak. Enggak ya, tapi masih alirannya sampai sekarang ya? Masih aktif di bermain musik punk. Gitu. Bermain musik punk ya? Ya. Padahal sudah punya anak ya? Sudah. Sudah punya istri. Sudah punya istri, udah punya anak, berarti udah punya istri dong. Iya ya. Waduh. Kemana ini ya blanknya? Oke. Reza ini sudah punya istri dan juga punya anak. Istrinya PNS dan kebetulan sekarang profesi istrinya PNS di Jambi ya? Ya, guru. Guru ya? Ya. Seorang guru ya? Anak pang yang ternyata sudah punya istri dan punya anak. Sementara banyak masyarakat tahu bahwa pang itu hanya di jalanan. Kita tanya dulu ke Reza, pang itu apa sebenarnya? Ya kalau punk itu, kalau kita tanya semua orang tentang punk itu, orang tuh punya definisi berbeda tentang punk. Definisi berbeda menurut Ya. Anda, pang Kalau itu? menurut saya itu punk itu ya perlawanan, sebuah musik, gaya hidup. Cuman kalau intinya punk itu ya sebuahnya perlawanan. Perlawanan, pemberontakan. Ya perlawanan sebuah nilai-nilai yang kita udah anggap mapan gitu ya kan. Oke. Cuman nggak semua orang kalau kita lihat anak-anak punk ada yang pun tato ya dia melawan nilai-nilai itu, nilai-nilai yang dianggap orang udah mapan gitu ya kan. Oke. Kalau kau bertato kamu nggak bisa kerja, ini dibuktikan sama punk tuh bisa. Bisa ya? Ya kita kan nggak harus jadi anak buah orang buat dapat hidup ya kan. Oke, menarik ya. Kalau anak itu yang coba dibuktikan oleh orang punk itu. Tidak harus menjadi anak buah orang untuk hidup. Iya, bukan anak buah orang bergantung kepada orang lain. Iya, buat bergantung hidup, kepada ya. orang lain ya. Berarti kita kan bisa bekerja sendiri, kita bisa kreasi sendiri ya. Iya, Kan kita ke sana juga bisa hidup maksudnya. dengan cara kita sendiri. Oke. Ya kalau kita kan istilahnya setiap kita ini dididik orang tua, dididik dari lingkungan. Yang membentuk kita ini kan lingkungan. Iya, Kamu pasti. jangan seperti ini, kamu jangan seperti itu. Warisannya kayak gini Ya, ya. warisannya. Ya. Itu yang coba Oke. kita apakan ya kan, yang coba kita buktikan. Nah, oke, saya potong dulu. Tapi itu kan bertolak belakang dari kehidupan Anda di keluarga Anda sendiri. Orang tua ibu guru, betul Iya. sekali kan? Iya. Guru saya waktu SMA. Sementara bapak pernah jadi lurah ya. Iya. Kan orang-orang kantoran itu. Sementara Anda memilih jalan sendiri itu nggak bertolak belakang atau gimana ini sih? Gimana ya? Tidak, Kalau saya keluarga saya liberal gitu. Liberal ya, bebas saja ya? Enggak, ya bebas cuman ada aturannya. Iya, gitu kan. pasti. Selama enggak melanggar batas-batas yang mereka berikan itu, saya nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa ya. Oke, enggak, itu kan sama orang tua. Orang tua pasti sudah tahu betul ya sejak kita dari kandungan sampai kita besar pasti mereka paham siapa kita. Istri sekarang dan sama mertua ini. Oke, anak masih kecil. Pasti anak belum tahu ya bapaknya kayak gimana, kan belum begitu paham. Nah, ini sama istri dan sama mertua. Menjadi permasalahan nggak? Kalau sama istri sih enggak. Nggak. Biasa aja gitu. Biasa. Ya saya seperti orang, kita kebanyakan aja seorang ayah itu, seorang suami. Seorang gitu kan. suami, Ya. seorang ayah yang Ya. tetap sayang sama anak istri Saya ya. sama anak istri, yang penting ya tanggung jawab kita sama anak istri. Ah, keren Kalau sekali. sama orang tua, ya mertua kan. Kalau Mertua. sama mertua ya saya nggak bisa gini pulangnya. Kan. Saya pulang pakai celana panjang, ya kan, Celana pakai panjang. kemeja. Gitu, ya kan. Soalnya saya kan
Istri saya itu di lingkungan pesantren kampungnya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi Di nggak Bukit bisa. Tinggi ya? Iya, Bukit Tinggi di Parabe. Di Parabe, oke. Ya, itu di belakang pesantren Tawalib itu. Jadi istilah mama rumah saya itu saudara-saudara laki-laki istri saya itu ustadz. Jadi nggak mau kita nggak sholat. Iya. Ini sangat bertolak belakang ya dari keluarga istri ya. Oke, Muhammad Reza. Ini sudah dari kecil ya, dari SD SMP ya? SMP sih. SMP. Ya. Nah, sementara masyarakat tahu punk itu penampilannya rambut mohawk. Iya. Oke ya, runcing kayak ini ya, burung kakak tua ya, kayak landak seperti itu ya. Rantai, jaket kulit. Apakah memang punk harus seperti itu? Ya itu tergantung kita juga sih. Punk itu kan saya bilang tadi itu kalau setiap orang ditanya punk itu pasti berbeda jawabannya. Berbeda definisinya ya kan. Nggak ada yang bilang punk terus begini. Nggak ada aturan tertulisnya. Nggak ada. Punk itu ya bagi saya ya, punk itu jiwa. Jiwa. Ya jiwa. Nggak harus oh punk terus begini. Punk tuh nggak boleh begini. Punk terus pakai baju ini, nggak boleh pakai baju ini. Ya bagi saya enggak gitu kan. Oke. Yang saya tahu punk itu kan terbentuk awal mulanya sekitar tahun 70-an di Inggris. Iya. Kemudian ke Amerika. Itu kan dari awal musik. Iya. Dari jiwa-jiwa mereka yang memberontak kemudian diterjemahkan dalam musik. Menurut Anda Reza, apa sih menariknya punk? Kenapa nggak jalur aman saja? Ya, kalau saya sih apa? Itu yang saya bilang tadi apa? Punk ini nggak bisa didefinisikan gitu kan? Punk itu kan lahir dari komunitas-komunitas apa yang dulu waktu di Inggris itu kan banyak pengangguran, banyak apa ekonomi merosot. Dari anak-anak gitu. kelas pekerja, ya. Anak merosot ekonomi, ya dia pakai lihat musik gitu. Jadi saya lihat pertama lihat musik punk lah, ini saya loh gitu kan? Saya. Iya, ini mewakili saya gitu kan, Iya. mewakili diri saya rasanya gitu. Oh ini saya. Kalau kata orang Jakarta ini gue ini gitu kan. Gue ya. Iya kan. Kalau gue banget gitu katanya kata kan. orang Bandung nih aing pisan. Ya kan? Aing pisan ini. Aing ya. Soalnya punk juga kan banyaknya memang di Bandung ya. Ya. Aliran-aliran bandnya memang kebanyakan dari Bandung juga ya. Ya. Oke. Nah, Anda sendiri punya band nggak yang mewakili? Ya, saya punya band sendiri namanya Anarchist Attitude. Oke, yang pertama tadi ya video yang kita cuplikan video tadi ya, Anarchist Attitude. Iya. Itu artinya apa itu? Ya, itu artinya berat sebenarnya. Berat sekali ya. Iya kan, bertolak belakang dengan kehidupan saya kan, ya nggak usah dibahas di. Iya, oke. Itu kan sebenarnya arti nama band saya nggak usah, nanti saya di penjara loh. Bener itu kan lagi. Sekarang kan pemerintah lagi ini getol buat apa memberantas anarkisme gitu. Iya, ya, anarkisme ya. Kalau kita kan tidak anarkis. Ya nama band saya itu. Bandnya, makanya nama apalah arti sebuah nama. Oke. Ada artinya loh. Nah, sudah berapa banyak lagu yang diciptakan dengan aliran punk? Ya, yang kalau diciptakan sih banyak. Yang direkam baru 2. Yang direkam baru 2 kan keren sekali ya. Proses apa ya karena saya dan personil terpisah jarak dan waktu lah ya kan. Saya di Jambi. Basisnya di Pasir Pengarayan. Ya. Drummernya di Padang, gitarisnya di sini. Kadang saya pulang, basisnya enggak pulang gitu. Susah ya untuk susah bertemu buat bikin rekaman lagi, bikin ini lah. Itu sih sudah ada dalam proses pengerjaan album kami ini sebenarnya. Oh, dalam album ya? Iya, mau dibikin album. Mau dibikin album kan lagunya sudah banyak. Saya juga sudah dengar banyak lagu-lagu dari teman saya ini yang sudah diciptakan, yang sudah dipublikasikan. Memang keren sekali. Aliran musiknya keras dan kata-katanya itu memang sedikit dalam tanda kutip itu sedikit mengungkapkan kekecewaan ya, kemarahan ya. Intinya pemberontakan ya. Perlawanan ya. Perlawanan nanti kita. Iya, oke. Perlawanannya susah kita ya. Harus hati-hati di zaman sekarang ya. Oke, Reza, ini menarik sekali ya. Tentang punk memang dari sini. Dari jiwa. Bagi saya ya bukan. Iya, itu kan kata Reza tadi setiap orang punya definisi berbeda-beda ya. Lalu punk-punk yang di jalan itu memang harus di jalan atau gimana ini ceritanya? Ya itu tadi saya bilang perlawanan terhadap gaya hidup mungkin ya kan.
Perlawanan terhadap gaya hidup. Iya, orang lain Pak, orang lain semua Rio lah, ya kan? Oke. Daboy di sini dipanggil. Oh, Daboy ya. Daboy. Oke, Daboy. Daboy lah ya kan. Daboy ini bisa apa? Nggak pengen kayak orang lain kan, pengennya gondrong, pengen celana sobek. Ini kena podcast aja mungkin nggak pakai, ya kan? Nggak pakai celana pendek. Iya, kan? iya. Kita itu, kami ini sebenarnya nggak ingin diatur gitu kan. Oh, kamu harus begini. Masyarakat tuh pengennya kamu begini. Masyarakat, ya kok masyarakat menentukan kita ya kan? Kenapa kok masyarakat kita, ya? Ini menarik ini. Iya, kenapa kita harus ikut orang lain gitu ya kan? Oke. Kenapa kita harus ya masyarakat udah menciptakan apa sendiri ya kan? Iya. Udah menciptakan pandangan hidup sendiri. Iya. Secara garis besar, oh masyarakat harus begini. Orang normal terus begitu. Iya kan? Daboy sendiri aja lihat ya kan gayanya kan gondrong nggak mau, Pak. Kita kan nggak mau ikut aturan gitu. Oke, sebenarnya saya ada jiwa-jiwa punk terinspirasi dari Anda Reza sahabatku. Tapi ya, seperti tadi karena hidup ya seperti inilah jadinya, tapi gondrong saya ini tetap sebuah perlawanan ini sebenarnya. Iya, perlawanan sebuah apa masyarakat tekanan apa tadi? Iya, saya nggak ingin rapi. Saya gondrong ini tetap sayang anak loh. Kayak teman saya, Pang, dia tetap sayang anak. Iya, teman-teman saya juga pakai piercing, pakai iya. Itu anak nomor satu, anak keluarga nomor satu ya kan? Nomor satu. Ada nggak yang seperti ini, yang pakai baju oranye ditangkap KPK? Nggak ada itu. Nah itu tadi apa masyarakat tadi ya kan? Kita nih udah kena stigma gitu. Stigma ya, kita didoktrin ya. Iya, kita udah di apa-apanya. Kat, apa? Oh, tunggu. Oke. Oh, di stigma masyarakat harus seperti ini, harus seperti itu. Ya contoh ya. Oke. Kalau umpamanya ada sebagai orang tua kadang-kadang, kamu jangan begini, nanti kamu mau seperti apa? Jadi kita ini udah kena jeleknya aja gitu. Orang tahu kita ini jelek gitu. Jeleknya aja ya. Digambarkan secara jelek. Padahal kadang-kadang orang-orang itu cuma oknum. Gitu. Cuma kata-kata oknum ini berlakunya buat ya kita ini, ya kan? Cuman kalau oknum itu cuma berlakunya buat yang umpamanya oknum Satpol PP. Iya. Yang kan nggak kena kesatuannya. Iya. Kalau anak pang nggak ada oknum, semua anak pang rata. Oh anak pang mau mabukan, semua anak pang mau mabukan. Pukul rata. Pukul rata. Kami nggak ada. Oh anak pang membuat kerusuhan. Nggak ada itu kan. Anak pang. Anak pang ya. Oke, ini menarik sekali ya. Kita bahas lagi di segmen 2 tapi kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan sana orang Minang dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Tamu spesial sahabat saya dari kecil dengan aliran yang hampir-hampir sama, cuman saya lebih mencari aman. Berbeda dengan teman saya ini. Oke, Reza, ini kenapa ini bisa masyarakat bahwa yang salah itu pang ya, pang semua pukul rata. Apakah banyak pang-pang ini yang memang sering bikin kerusuhan, bikin masalah? Kalau oknum kan cuma 1-2, tapi kenapa sampai dipukul rata? Apa sih yang memikirkan masyarakat menurut Reza? Ya itu tadi, penggambaran citra pang itu udah dibangun dari awal gitu. Dari awal munculnya pang itu langsung dikasih stereotip negatif sama pemerintah. Dicap, ya. Sama pers, media, ya kan udah dari awal munculnya udah dikasih stereotip negatif gitu ya kan. Oh pang begini, pang tuh urakan kan, suka mabukan. Jadi contoh yang buruk gitu ya. Jadi contoh yang buruk ya. Makanya sampai sekarang itu pang masih dinilai buruk, padahal enggak ya kan. Enggak. Kami cuman manusia biasa kayak ini aja, cuma kami nggak mau terikat sama aturan gitu ya. Nggak mau terikat sama aturan yang baku lah ya. Iya. Pembangunan citra itu ya udah buruk dari awal. Seharusnya kan kita yang dibangun citra dari awal itu kan koruptor, gitu kan. Coba kita kan, kalau anak-anak kecil dari kecil, lu mau maling lu besok gede mau jadi koruptor ya kan? Oke. Kalau sekarang koruptor keren ya kan? Iya kan? Nah, itu karena digambarin koruptor tuh biasa aja. Gitu. Ya, saya teringat waktu kecil kalau dulu kita dongeng dimulai dengan pada suatu hari nanti. Pada zaman dahulu kala, sekarang ya dongeng itu dimulai dengan andai saya terpilih nanti. Dan ujung-ujungnya ya harusnya koruptor. Kita udah dari sekarang nih kita apa kan? Lu udah bisa ingkar janji, lu mau jadi politisi, mana ya kan?
Lu udah pintar bohong kan? Oke, Lu ya. mau jadi politisi. Oknum politisi lah ya. Ya, Oke. kalau politisi kena oknum. Ya, ada oknum ya. Ada oknumnya. Kecuali Pang tadi ya. Kenapa Pang ya? enggak. Satu anak Pang berkesalahan semuanya kena. Habis semuanya. Habis dipukul semuanya. rata. Ya kena stigma tadi itu. Stereotip. Stereotip ya, stigma dicap seperti ini Dicap ya. udah, Yang dicap jahat itu jelek Pang. dari pertama Ya. gitu. Yang jahat itu rambutnya gondrong, rambutnya muhat. Padahal Pakai yang rantai. lebih merugikan, kami nggak merugikan siapa-siapa. Ya. Kami nggak maling kayak ini. Kami yang kalau yang di sini cuman ngamen, biasa-biasa aja, sopan, nggak apa, tidak Ya. malah tidak. Tidak ya. Kan mencari uang berarti dengan ciri khas sendiri ya. Di cara Dengan- kita sendiri gitu, nggak Ya. harus bergantung sama orang lain kita, Nggak kita harus nggak bergantung sama orang ikut lain. perintah ndak ya kan. Iya, ini kan hampir sama ini maksudnya Pang ini kita bisa menciptakan sendiri. Iya. Misalnya baju nggak harus beli yang mahal, nggak harus yang branded, kita bisa menciptakan sendiri kan seperti itu kan? Iya, ada juga yang ya itu usaha-usaha tadi nggak harus secara kolektif, umpamanya ada band bikin baju ya beli teman-teman gitu ya kan. Oke. Atau ada teman-teman yang buka sablon ya kita juga yang beli supportnya gitu. Oke. Nah, Pang, apakah semua anak band yang beraliran punk ini memang musiknya harus keras dan lagunya harus kencang? Apakah harus seperti itu semua? Ya ada banyak sih genre-genre lainnya apa? Punk ini yang liriknya kan nggak harus perlawanan melulu. Nggak Ada harus. yang liriknya ceritanya soal apa? Kebersamaan. Ada juga yang bikin tema cinta ya? Ada juga yang bikin tema cinta ya mungkin dia apa? Mungkin dia melawan stereotip punk sendiri. Punk nih nggak harus perlawanan, punk juga bikin cinta bisa juga ya kan? Itu bisa ya? Kan nggak harus kan tetap ini nggak dianggap apa dia ya kan? Ya, Pang bisa melakukan perlawanan kepada aturan masyarakat dan juga melakukan perlawanan untuk dirinya sendiri ya, untuk komunitas. Ya, dan saya tahu juga, misalnya band Pang Indonesia yang terkenal marginal, nggak semuanya lagunya keras kan? Ya apa? Nggak. Keras itu kan ada yang musiknya keras, ada yang liriknya keras ya kan? Oke, ada yang Kalau kami kan lebih kalau band saya lebih orientasinya ke lirik. Kalau ke lirik ya? ya ke lirik, kalau apa orientasinya cuma apa easy listening gitu. Biar pesannya sampai gitu. Oh gitu. Jadi ya. kita apa lagu kita tuh bisa didengar orang biar jelas gitu ya kan. Jelas ya, sampai terjemahan kita itu, pesan kita itu sampai ya, tepat sampai gitu. sasaran. Jadi Ya. saya bikin lagunya lebih catchy gitu. Oke, Reza, Anda sebagai anak pang, yang saya tahu ini kita kan berteman dari kecil ini. Anda juga bisa menguasai bahasa Inggris. Apakah memang pang itu harus bisa bahasa Inggris atau memang itu pribadi sendiri? Ya pribadi sendiri. Pang kan nggak harus, kan sudah bilang tadi pang nggak harus begini ya. Ya. Kan? Nah, saya maksudnya pun begini lirik ya. enggak. Saya pun menulis lagunya nggak bahasa Inggris ya kan. Saya orang Indonesia gitu. Orang Indonesia. Orang Minang. Kalau bisa sih bikin lagu orang Minang, cuma kan kurang apa? Ya, kurang banyak masyarakat yang tahu ya, nggak sampai pesannya nanti di luar suku-suku Minang. Iya gitu. Jadi kita pakai bahasa Indonesia, menulis lagu pakai bahasa Indonesia gitu. Oke. Kalau bahasa Inggris itu kan udah nggak ini, tambahan aja gitu ya kan. Itu Oke. bahasa pribadi aja. Nah, pemirsa, dari obrolan kita ini, saya tahu betul siapa Muhammad Reza, ini teman saya. Beliau ini menguasai bahasa Inggris dan apa yang kita anggap kecil, yang kita anggap dalam tanda kutip rendah, bahwa pang itu seperti ini, bahwa pang kaum merendah, ternyata mereka bisa berkreasi ya, sangat banyak sekali yang mereka ciptakan ya. Dan mereka punya talenta tersendiri yang tidak kita tahu sebelumnya. Betul seperti itu, Reza ya. Banyak juga apa orang pikir anak pang nih lu sekolah gimana gitu ya kan. Ya. Ya, kan nggak harus ini. Banyak teman saya pang jadi dosen, punya pekerjaan tetap kantoran, ya dia juga mungkin udah ini ya kan. Sudah pengen hidup normal Ya, ya kan. tapi tetap ada jiwanya perlawanan, ada gitu ada ya kan? perlawanan, Jiwanya ya. ada gitu. Oke, apa sih yang membuat Reza dan teman-teman mengidolakan pang ini? Misalnya band, gaya hidup, atau memang perlawanan tadi? Ya kalau saya pribadi sih saya lebih cuman saya ini pengidola karya. Saya nggak istilahnya idola umpamanya marginal. Saya semua lagu marginal suka nggak. Saya idola karya aja. Idola karyanya aja ya? Iya karyanya, nggak semua lagunya bagus ya. Bagi saya pribadi ya kan. Oke, band-band favorit dari Anda sendiri apa di Indonesia ini yang beraliran punk? Marginal? Ya marginal, Begundalo Waru ya. Cuman saya lebih ngambil influensa ke band-band luar negeri gitu. Luar negeri? Flag, gitu ya. Sex Pistol? Sex Pistols sih enggak itu.
Itu orang tahunya kan, kalau orang apa kan tahunya punk ini Sex Pistol aja kan. Ya. Padahal denger. Ada yang judul lagunya American Idiot itu? Green Day. Green Day ya? Ya semua orang punya apa berbeda-beda gitu. Oke, kalau Slipknot juga masuk ke aliran punk atau gimana ini? Itu lebih ekstrim lagi ya? Metal itu. Metal kan? Ya. Nah, kalau di Indonesia yang masyarakat tahu kayak Sid, Superman is Dead. Ya. Itu punk juga kan? Iya sih. Dari musiknya ya kan? Dari musiknya punk, dari liriknya juga ada perlawanan ya? Iya. Dan penampilan mereka biasa saja kan? Ya kan tatoan kan memang nggak harus itu, cuma kan ya itu tatoan, musiknya keras ya. Memang itu apanya? Okay. Ya dia milih seperti itu gitu. Kalau saya kan saya musisi. Ya. Saya nggak harus punya tato, nggak harus punya ini, enggak ya kan? Oke. Nggak harus ya seperti itu ya. Jadi itu kan udah bilang tadi. Kembali ke jiwa. Iya. Nggak ada peraturan tertulisnya punk dan begini, nggak ada. Oke. Reza tergabung nggak dalam komunitas punk di Kota Payakumbuh atau di mana pun? Ya kalau teman-teman sih ada komunitas kalau namanya Payakumbuh Brotherhood. Oh, Payakumbuh Brotherhood. Ya, aktif juga sih bikin acara kemanusiaan, food not bomb, sering juga bikin di Tugu Adipura itu. Pas ngumpulin sumbangan buat donasi ya? Donasi itu. Cuman saya sih nggak terlalu aktif di sana. Soalnya saya lebih banyak ngabiskan waktu sama anak istri ya kan. Ya, keren sekali itu wajib. Ya, kalau Payakumbuh ada, komunitasnya Payakumbuh Brotherhood. Keren Payakumbuh Brotherhood ya. Oke. Itu memang Brotherhood lah gitu. Brotherhood ya boleh lah ya nanti koordinatornya atau ketuanya kita undang ke sini boleh ya. Ya kita nggak punya. Oh jadi semuanya sama. Kita sama. Nggak punya ketua gini nggak. Oke, saya Cuman juga. nanti kan adalah kalau mau nanti bisa saya kabarin ke teman-teman kayak mau diundang ke sini. Oke. Nanti lewat jalur Reza ya kita undang salah satu dari mereka. Payakumbuh Brotherhood-nya undang. Payakumbuh Brotherhood. Perwakilan gitu. Kalau saya sekarang nggak mewakili Payakumbuh Brotherhood. Gitu. Iya, Anda memang tidak mewakili, tapi saya membutuhkan Anda pada hari ini. Dalam usia juga kan kita tidak muda lagi. Iya. Ini sampai kapan mau menjadi anak punk ini? Ya mungkin sampai kita punya cucu nanti ya kan. Udah punya cucu ya kan? Oke. Oke. Udah nggak sanggup ini lagi, udah lupa lirik, penyanyi lupa lirik, udah ya, nggak bisa lagi masang celana sendiri ya. Udah pakai popok keluar ya kan. Oke, ini seperti yang dibilang oleh Reza tadi bahwa punk itu juga banyak kegiatan kemanusiaan, membuka donasi untuk korban bencana. Saya ingat tahun 2019. Ya. Waktu bencana di mana itu mereka di Palu ya, benar sekali di Palu itu mereka komunitas Payakumbuh Brotherhood itu yang apa? Iya. Ramai sekali waktu itu media online yang memberitakan bahwa anak punk ini ternyata mengumpulkan donasi. Mereka yang dicap negatif, yang dicap tidak baik, ini ternyata punya kemanusiaan, jiwa kemanusiaan yang tinggi ya, solidaritasnya tinggi sekali ya. Oke. Punk ini kebanyakan di jalan. Ada yang dari luar. Ini kebanyakan di Kota Payakumbuh ya. Ada anak-anak punk yang dari luar yang masuk ke sini. Iya. Itu memang ada perjanjian nggak dari anak punk Kota Payakumbuh sendiri? Itu tadi itu sebenarnya. Ada peraturan nggak tertulis all punk are brothers. Semua punk nih bersaudara. Semua punk bersaudara. Jadi umpamanya ya kadang-kadang anak Palembang ya kan gitu, kalau tuh kata Lampung mau main-main ke sini ya kan, kadang-kadang dia mampir dulu di Jambi, ada komunitas punk disambut, dijamu, sama semua. Jadi anak Payakumbuh juga mau ke Pekanbaru, ke Jambi, kemana-mana juga kita punya umpamanya di Pekanbaru ada komunitas punknya, itu udah disambut gitu. Oke. Sama kayak Payakumbuh juga gitu kan. Sama ya, mereka juga jadi, akan konsepnya itu all punk all brothers. All punk all brothers, semua punk bersaudara. Semua punk itu bersaudara. Gitu. Oke. Punk selalu dicap negatif. Satu yang berbuat semuanya kena punk semua. Ya. Menjadi masalah nggak ada nggak ya kendala ketika kita melakukan event, kita membuat sebuah acara band, musik. Ini untuk izin segala macam jadi kendala nggak? Banyak sih. Itu yang mau saya apakan udah kena diskriminasi lah kami. Diskriminasi ya. Korban diskriminasi ya kan. Ya. Kalau kita ikutin jalur, pernah saya bikin acara. Kalau di Payakumbuh, kalau ya di Rio, Daboy. Daboy tahu kan kalau semua band di Payakumbuh ini besarnya di GOR. Di GOR Mamat Yamin. Ya, jadi pas saya baru pulang itu
saya pengen aktif lagi main musik ya kan, karena saya punya banyak lagu, saya kumpulin personil. Jadi saya lihat eventnya kok sekarang eventnya beda gitu kan. Kok sekarang event gigs ya kan, gigs kami istilahnya gigs kan. Gigsnya kok di kafe, di tempat-tempat gini. Saya tanya sama teman-teman kan, di GOR kenapa? Kita bikin acara di GOR lagi yuk. Oke. Ya, oh nggak apa-apa, ya udah. Jadi saya urus acara di ini. Saya mencoba itu kan, lewat jalur resmi gitu. Jalur resmi. Ya, saya pergi ke Dinas Pariwisata, segala Pak, macam saya mau pakai GOR buat acara. Gimana caranya? Kami waktu itu bayar sewa GOR. Saya lunasin sewa GOR, patungan teman-teman. Kami patungan, kami sewa GOR. Terus gimana Pak? Urus izin dulu Kesbangpol. Udah, saya urus izin Kesbangpol kan. Kesbangpol terus ke lurah setempat, ketua pemuda setempat. Terakhir saya harus minta izin polisi. Di polisi ini karena kami anak pang. Oh nggak boleh katanya. Oke, kita break dulu sejenak. Break dulu kita. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Teman saya Muhammad Reza, di mana beliau menjiwai punk sampai sekarang. Oke, kita bincang-bincang lagi nih ya. Ada pertanyaan di segmen 2 tadi yang belum sempat clear ya. Ini sepertinya banyak yang dipersulit ya. Sebenarnya apa sih? Kenapa sih dipersulit? Apakah memang setiap band-band aliran punk ini membuat event sering terjadi kerusuhan atau gimana? Enggak sih. Ya karena itu tadi udah stereotip negatif aja. Kalau orang kalau polisinya yang ngasih izinnya bilang gitu, ya kalian rusuh. Rusuh ya. Padahal ya saya pernah kejadian dengan mata kepala saya sendiri kan waktu itu di Jawa. Saya bikin ini. Saya kan waktu kerja di panggung di Jawa kan. Oke, kita pernah ketemu ya. Jadi orang mosing. Polisinya langsung datang, jangan berkelahi, dia nggak berkelahi. Padahal itu gaya kami orang mosing namanya. Udah. Padahal ibaratnya kita rapat kecil-kecilan lah ya. Kita membahas sesuatu ya, diskusi ya. Bukan, goyangannya gitu. Pas lagi main ya kan, orang terbang-terbang pakai kaki, pakai jurus kungfu. Iya. Padahal kalau yang jatuh itu langsung dibantu, diangkat, yang jatuh ditarik lagi. Cuman yang jaganya polisi sama TNI itu bilang, kalian berantem. Nggak boleh. Padahal memang seperti itu. Memang itu cara kami melepaskan agresi lah istilahnya kan. Iya, oke. Cara melepaskan unek-unek ya. Agresi lah apanya gitu. Beda ya dengan sebuah aliran lagi yang goyangnya lembah lembut segala macam ya. Oke ya, itu memang cepat sekali dikasih izin ya. Padahal itu yang lebih kan senggol bacok, ada dangdut ya kan, senggol ya kan, pakai parang. Ya. Kalau pang nggak ada gitu. Nggak ada. Kami umpamanya sampai berdarah udah habis di sana, habis di TKP. Gitu. Habis di TKP ya? Habis di tempat habis di mospit gitu. Habis. Umpamanya ada yang berdarah bibirnya pecah ini, udah salaman. Habis di sana ya, jantan sekali ini ya. Seperti masa dangdut kan, kena sini awas lu, gua panggil orang kampung gua, datang kampungnya kan, datang kampung lagi tawuran ya. Kami enggak gitu. Tapi itu hanya oknum. Oknum dangdut. Enggak ada. Oknum dangdut. Enggak, kalau kelas rohani enggak kenal oknum semuanya. Untuk pang enggak kenal, untuk dangdut ada. Ada oknum. Iya. Semuanya kita di Indonesia ini tak terlepas dari kata oknum. Oke ya. Iya. Beda. Nanti saya bikin band lagi namanya oknum ya. Ya, oknum band ya. Jadi kalau bikin masalah ya oknum lagi nih. Oke. Reza, sampai sekarang ada kendala nggak pribadi menjadi anak punk ini? Apakah kita dicemooh masyarakat? Nggak ada sih, biasa aja. Biasa aja. Cuman saya lebih ke kadang saya kan penampilan kayak gini nggak seperti anak punk pada umumnya. Cuman kadang-kadang orang yang nggak ngerti ini bilang, anak punk pasar tuh gini-gini. Iya. Saya kadang kesal ya kan. Iya. Emang gimana? Jadi langsung ngegas ya kan. Iya. Emang gimana anak punk? Kayak gitu aja. Cuman iya kena stigma ini tadi. Kalau kata John Lennon kan, don't hate what you don't understand. Wish. Orang nggak tahu. Orang nggak tahu ya. Orang nggak tahu punk itu gimana. Cuman dia saking nggak tahu dia cuma membencinya aja. Gitu. Iya, bahasa sederhananya. Padahal kita kalau pengen harus
membenci itu kan harus tahu gitu apa yang kita benci. Apa yang kita benci ya? Kenapa kita harus benci pakaian anak pang tuh gaya hidupnya sementara dia nggak merugikan kita? Oke. Ya kan? Kenapa kita harus membenci orang-orang ngamen yang nggak ganggu apa-apa, yang cari duit di jalan gitu? Kenapa? Kan nggak ganggu. Kecuali dia malak, ya kan? Ya, beda cerita ya. Beda cerita. Ini kan ngamen. Ada yang malak ya sekarang. Litong Joden. Udah izin. Tapi udah izin, insya Allah udah tobat. Ada tobat, ya kan? Yang jadi tukang parkir kan nggak mengganggu. Ada, ya kan istilahnya kan take and give gitu ya. Kita nyanyi dikasih duit. Kan itu, kita parkir dikasih duit. Kita jualan, ya nggak malak gitu. Iya. Nggak mencuri, nggak merampok. Kenapa kita membenci orang-orang itu? Ya Apa? karena nggak tahu aja. Nggak tahu ya? Nah, karena dari sananya kita udah dicap negatif itu aja. Stereotip itu yang nggak bisa dihilangkan. Doktrin ya di doktrin orang-orang awam ini doktrin. Wah, anak pang tuh begini. Sampai saya di kantor polisi pun gitu. Pas ngurus izin itu kan. Oh, kalian nggak bisa. Kalian begini. Kalian tuh begitu. Anak pang nih begini-gini mabok terus ribut. Kata yang ngasih izin. Iya. Kalau nggak diurus izin, bikin acara dibubarin. Jadi kami pengennya gimana? Kami harusnya gimana gitu? Dibiarin aja atau gimana ini harusnya? Ya kalau nggak apa ya udah biarin aja. Kalau biarin kami, aja. Kita kan warga negara, kita juga berhak bikin event. Iya ya, kita punya hak kan juga ya. Punya hak. Ada undang-undang yang mengatur ya. Ada undang-undang berekspresi. Iya betul. Ekspresi kami ya di musik. Oke. Kenapa kita harus mempersulit warga negara yang ingin berekspresi? Kami pun cuma menyampaikan pesan lewat musik gitu. Lewat musik ya? Lewat musik. Kalau saya ya kan, Iya. band-band lain pun banyak gitu kan, menyampaikan pesan, menyampaikan keinginan unek-unek lewat musik. Kita nggak demo rame-rame. Ya. Kita nggak memaki-maki di media sosial ya. Kita lebih banyak berekspresi, Berkarya itu. Kita kan apakah berkarya? Berkarya ini dihalangi gitu. Bukan dihalangi sih. Berekspresi ya, berkarya sih boleh kan. Iya. Yang ekspresi kita yang live gitu nggak boleh. Coba kalau acara-acara band-band lain kayak di kafe tiap malam gejang ngejreng nggak apa-apa ya kan. Di Payakumbuh aja loh, di Payakumbuh. Di kota kecil ini aja lah dulu ya kita. Nggak, di kota-kota lain bisa sih bikin gig tiap minggu gitu. Di Bukit Tinggi, di Padang, ada di Payakumbuh ini yang agak mungkin sulit gitu. Kalau saya punya usul nyeleneh ini, mungkin anak pang ini ketika membuat event, ketika datang minta izin mungkin harus berpakaian rapi, pakai jas. Sama saya ikutin apa kantor kan protokolnya ya. Kayak saya kan kalau kita kan ini daboy gara-gara ini aja pakai celana panjang ya kan. Saya pakai sepatu, pakai celana panjang. Kita menghadap ke instansi pemerintah kan syaratnya gitu. Ya udah kita ikutin semuanya. Oke. Protokolnya kita ikutin ya, syarat-syarat administrasi kita ikutin ya. Udah ya, cuman gara-gara anak pang gitu aja. Anak pang ya. Ya. Nah, bikin acara gini, padahal semua band di Payakumbuh ini yang udah lahirnya di GOR itu, di GOR kita ini, di GOR Muhammad Yamin. Oke, ini ada yang saya menarik. Saya sering membaca berita, melihat berita, ada anak pang yang berkeliaran, kemudian digundulin oleh seseorang, rambutnya digundulin. Ini maksudnya apa nih? Kenapa mereka digundulin? Mungkin mereka ingin aja melihatkan saya berkuasa gitu aja mungkin. Kita kan. Apakah dengan cara kita berkuasa kita harus menggundulin rambut seseorang? Itu oknum loh. Yang mudahnya oknum. Ya cuman dia mungkin menyampaikan pesan, gua yang berkuasa, gua berhak melakukan apa aja sama lu. Mungkin itu yang pengen diapakan sama oknum. Mungkin petugas oknum, itu ya kan. Iya, oknum ini dulu bercita-cita menjadi tukang pangkas rambut ya. Iya, bisa jadi. Tidak kesampaian, akhirnya diterjemahkan, dieksekusi pas ketika oknum ini telah berkuasa. Oknum ya kan. Oknum bukan instansinya loh ya kan, bukan seragamnya oknum gitu kan. Kita lebih ke pribadi sekarang, Reza. Band Anda yang Anda bikin menjadi vokalis, apa sih harapan terbesarnya dari band itu? Apa yang Anda inginkan dari band itu sebenarnya? Kalau saya sih, pencapaian tertinggi buat saya ya kan. Iya. Belum kesampaian nih. Iya. Kalau saya pencapaian tertinggi ini aja, pas saya main orang nyanyi, lagu saya ciptakan tuh orang nyanyi semua. Sudah, saya lihat video-videonya sudah. Itu lagu cover itu. Lagu cover ya. Lagu sendiri, bukan lagu band saya. Oke. Atau nanti kan, pokoknya kita nih angkot di Bogor gitu kan, atau di Jakarta ngamen lagu kita ya kan, gue kasih 100.000 nih.
Itu aja pencapaian tertinggi sebagai bagi band kami ya kan. Kami nggak ada mimpi, nggak ada. Nggak ada. Kami aja rekam lagu rilis gratis, download silakan download. Nggak dengerin di Spotify, dengerin di Joox, enggak. Download udah gratis. Gratis ya? Gratis, nggak ada. Memang itu konsepnya. Nanti pun walaupun udah keluar full album, kita juga menggratiskan semuanya. Udah download silakan, nggak bayar gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Nggak ada tujuan komersialnya kami bikin. Ya band saya, band lain kan beda lagi ya kan. Ya awalnya band punk ini kan memang tujuan komersialnya nggak ada kan. Sebenarnya yang saya tahu ini kan awalnya kan mereka menyampaikan perlawanan mereka melalui musik. Iya, nanti tahu-tahu ada yang udah besar jadi ada yang udah besar. Kenapa animo pendukungnya banyak gitu kan. Bisa dia jadi lebih mandiri lagi gitu mengeluarkan CD gitu. Kalau kami sih nggak ada niat gitu. Nggak ada ya, belum lah ya. Mudah-mudahan ada lah nanti ya. Apapun itu, kalau udah besar kan pasti ujung-ujungnya ke sana. Ketika kita besar kan ada saja yang membonceng, memanfaatin kita. Nggak tahu tuh. Kalau kami sih itu tujuan pencapaian terbesar lah sebagai seorang musisi itu aja. Kita nyanyi di panggung, orang lain bawah nyanyi lagu kita udah. Itu udah lebih dari segalanya itu udah kepuasan tersendiri gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Nggak ada tujuan komersil. Oh, nanti kamu dibikin label enggak gitu. Udah nggak ada kepikiran gitu. Nggak ada kepikiran. Kita berkarya udah bagiin gitu. Nggak usah beli CD, nggak usah beli ini, nggak usah dengarkan saja ya. Udah download gitu. Dengarkan dan jangan banyak protes ya. Mereka nggak mengganggu. Bagikan kalau bisa ya kan. Bagikan. Biar tambah ini lagunya ya kan, biar tambah. Biar kita punya aliran yang sedikit keras tapi ada nilai-nilai yang ingin diterjemahkan, ada pesan yang mereka sampaikan. Oke, Reza, ini kan karena terbatasnya waktu, tapi sebelum kita tutup, ada nggak yang ingin Reza sampaikan kepada teman-teman sesama punk dulu? Apakah mereka disuruh, udahlah berhenti saja kalian jadi anak punk, kembalilah ke jalan yang didoktrin normal-normal saja. Ada nggak yang ingin Reza sampaikan kepada teman-teman? Ada, jalani aja hidup sendiri ya kan. Jalani aja. Ikutin aja kata hati, gimana ya, kata hati kita? Kita nggak bisa ya kan. Oh kamu udah, saya aja nggak ada. Oh kamu harus begini, enggak. Oke. Udah ikutin aja kata hati. Nanti kata hati mau pengen gimana ya pengen terusin, udah terusin aja. Nah, kepada ini mungkin ada anak punk yang memang belum sepenuhnya mengerti apa itu punk, akhirnya mereka berbuat kerusuhan, berbuat jahat lah ya dalam tanda kutip. Ada nggak yang ingin Reza sampaikan kepada anak-anak punk stop seperti itu? Mungkin ada mereka yang masih kecil, yang masih labil. Nggak ada sih, itu ya bagi saya sih normal aja ya kan. Normal saja. Ya kan nggak semuanya. Gitu. Nggak semuanya ya. Kalau kita dibilangin kita sendiri, oh kamu harus begini, kamu nggak boleh gini-gini lagi, kamu nggak boleh mabuk lagi, kamu nggak boleh bikin rusuh lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Yang merubah diri kita itu yang merubah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan Daboy datang ke saya, udah Reza kamu pensiun aja, nggak bisa kan? Nggak bisa. Gitu. Jadi ya ikutin aja kata hati orang-orang itu, pengennya gimana ya udah. Cuman kita kan punya ada batas-batas garis yang nggak terlihat itu invisible line itu kan, jangan sampai melangkahi garis itu udah. Oke kan. Jangan sampai kita melanggar batas udah. Ada benang merahnya kan, jangan sampai melanggar batas. Ya jangan sampai kita melanggar garis yang terlihat itu. Itu batas attitude-nya ya kan. Kalau lu udah maju dikit selangkah, berarti lu udah. Gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Luar gitu biasa. Nggak ada. Berubah nggak. Ngapain kepada berubah, ya kan? Oke, kepada masyarakat ada nggak yang ingin Reza sampaikan bahwa kami ini seperti ini loh, bahwa punk nggak harus seperti itu. Silahkan Reza sampaikan kepada masyarakat unek-unek Anda. Ya itu tadi, sudah saya bilang tadi kan, kata John Lennon abang saya. Ya, John Lennon. Don't hate what you don't understand. Kenali kami dulu, baru boleh benci kami. Jangan lihat isi dari covernya, bisa juga seperti itu ya. Jangan lihat anak punk jangan diikutin, jangan langsung mencap anak punk, kalau anak punk jelek. Iya. Oh dia nih kerjanya gini, anak punk begini. Enggak, jangan. Kenali udah kalau nggak suka anak punk udah diam aja. Nggak usah komen ya kan? Iya. Dia nggak ngerti. Iya. Kan? Kalau nggak usah komen, kalau nggak suka ya udah. Oke. Diam aja. Diam aja ya. Ini menarik ini. Oke, saya simpan kata-kata ini ya. Kalau nggak suka udah diam saja. Iya, diam aja ya kan. Ngapain huru-huru orang lain ya kan? Oke. Selama
kita tidak merugikan orang lain. Selama tidak merugikan orang lain ya? Ya, anak pang tidak merugikan orang lain. Oke. Nah, kalau nggak merugikan, ngapain diurus orang lain? Kita diurus orang lainnya kan? Oke, ini terakhir Reza. Kepada istri ada nggak yang disampaikan? Mungkin ada masyarakat yang, wah suami kamu seperti itu loh, suami kamu kayak begini. Ada nggak yang ingin Reza sampaikan kepada istri? Mungkin ada yang belum tersampaikan bahwa suamimu ini loh. I love you, babe. I love you, Winnie. I love you, Winnie ya. I love you katanya. Ayu ya. Ayu, istrinya dari teman saya Reza. Ya, kalau buat anak saya sih, mungkin bapakmu, abimu, Abi loh. Abi, oke. Panggilannya Abi nih loh, bukan ayah nih. Ya. Bukan Taliban ya. Bukan dad ya. Bukan daddy ya, aliran Abi panggilannya. Panggilannya lemah sekali ya. Enggak, ke Arab-Araban gitu. Ke Arab-Araban ya. Ya namanya juga ini. Musiknya ke Barat-Baratan, namanya ke Arab-Araban. Oke ya. Dan namanya memang Muhammad Reza nih masih ke Arab-Araban. Jadi ya. buat anak saya kan mungkin bapakmu, abimu. Abimu. Nggak berada di garis depan perlawanan. Cuman yakinlah abimu bagian dari perlawanan. Oke, abimu bagian dari perlawanan. Ya, tapi mungkin saya nggak ada di garis depan ya kan. Bukan di garis depan ya. Cuman saya masih bagian dari perlawanan. Melawan itu kan tidak harus di garis depan. Ya. Menjadi orang hebat tidak harus mencetak gol, tapi memberikan umpan agar gol ini tercipta dengan indah. Tumben Anda filosofis gitu ya. Sejak jadi ini filosofis. Iya, banyak membaca saya biar kelihatan cerdas. Biar kelihatan ini ya, cerdas mah kagak, biar kelihatan cerdas. Oke, pesan juga saya sampaikan kepada anak saya. Ya bapakmu seperti ini loh, ayah. Ayahmu seperti ini loh. Orang-orang seperti ini kamu temukan suatu saat nanti dalam konsep yang berbeda. Seperti itulah. Oke Reza, terima kasih sudah hadir di sini. Sebenarnya saya masih ingin ngobrol-ngobrol banyak dengan Anda Zah, tapi karena terbatasnya waktu, saya sampaikan terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin lain waktu dan kesempatan bisa ya kita undang lagi ke sini ya. Oh, kalau bisa teman-teman yang di Brotherhood yang diundang lagi ya. Mudah-mudahan mereka bersedia datang ke sini ya. Dan perwakilan dari pihak Brotherhood itu. Ini mengundang beliau ini susahnya minta ampun ini. Pas saya telepon, pas saya hubungi, saya lagi di Jambi. Nanti ya, saya lagi ini. Akhirnya alhamdulillah kesampaian. Terima kasih Reza, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan apa yang Anda ciptakan, Anda inginkan, cepat atau lambat menjadi kenyataan mimpi besar Anda, di band Anda, di pribadi Anda, betul-betul nantinya diterima oleh masyarakat secara luas ya. Setidaknya jangan mencemooh, kenali diri sendiri, kenali mereka ini apa sebenarnya. Jangan membenci kalau kita tidak mengenal mereka, seperti itu ya. Iya, itu pesan sekali itu. Hapuslah stereotip negatif dari anak pang ini gitu. Hapus ya. Hapus. Ya nggak bisa apa kan. Okay. Ya nggak usah diikutin yang berita-berita nggak. Ya yang nggak. Yang belum oknum tentu. Itu cuma nggak oknum itu ya kan. yang belum tentu kebenaran berita tersebut ya, yang ditulis oleh oknum-oknum. Oke, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatian kita semua. Dari bincang-bincang saya bersama narasumber, bersama bintang tamu teman saya Muhammad Reza, seorang anak pang. Ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Ada 2.301 kesimpulan, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan, yaitu mengutip dari kata-kata Reza bahwa kalau tidak kenal, jangan membenci. Kenali dulu. Kalau tidak suka ya sudah, diam saja. Begitu ya? Benar. Oke, cukup sekian Otaki kali ini. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan anak-anak pang, agar kalian tahu bahwa pang itu sebenarnya apa. Apa sebenarnya pang, kenali dulu, jangan dicap negatif. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.